Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'duh. Para sahabatku sekalian, alhamdulillah, kisah cerita Nabi Nuh alaihi salam itu sudah memasuki episode yang ke-7. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. Tapi untuk yang suka dengan channel ini, monggo subscribe atau lonceng atau apa. Semoga cerita ini bisa membawa manfaat, bisa membawa keberkahan, bisa menjadikan wasilah kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo disaksikan. Saat seisi dunia itu dipenuhi dengan air, kapal Nabi Nuh alaihi salam tetap berlayar di atasnya hingga waktu selama 6 bulan. Tapi juga ada ulama yang mengatakan hanya 50 hari. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada bumi. Itu di dalam firman Allah surat Hud ayat 44. Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan, sedikit demi sedikit habis. Dan perintah pun sudah diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Al-Judi. Dan dikatakan, bu'dan lil qaumil zalimin, binasalah orang-orang yang zalim. Diriwayatkan bahwa gunung Judi itu adalah gunung dekat wilayah Mosul. Itu kalau sekarang wilayah Irak. Dan diriwayatkan As-Sa'labi mengatakan berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam itu bertepatan tanggal 10 bulan Suro atau Muharram, pas di tanggal itu. Lalu Nabi Nuh alaihi salam berpuasa, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Nuh juga memerintahkan orang-orang yang ada di kapal yang ikut bersamanya itu juga berpuasa. Dan semua para hewan, baik yang melata, yang terbang, yang ternak, yang buas, itu semuanya berpuasa di hari itu. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihi salam mengeluarkan bekal-bekal bahan makanan, diantaranya sayuran, kedelai, kacang tanah, daging panggang, gandum, dan beras. Lalu Nabi Nuh alaihi salam mencampur semua bahan makanan tersebut dan memasaknya. Dan makanan itu menjadi kebiasaan Nabi Nuh dan kaumnya selama berada di dalam kapal. Dan kemudian Nabi Nuh alaihi salam membuka pintu depan kapalnya. Lalu Nabi Nuh melihat matahari dan awan. Lalu kemudian Nabi Nuh melihat pelangi. Itu menandakan suasana yang sangat cerah. Dan juga menandakan bahwa air yang ada di bumi itu sudah mulai surut, mulai habis. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam bertakbir,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanda-tanda kemenangan, tanda-tanda syukur, tanda keselamatan. Lalu kemudian para kaum itu ikut juga bertakbir. Para kaum itu serentak juga bertakbir. Dan kemudian para kaum itu mengeluh, merasakan sakit matanya karena tak kuat menahan sinar matahari. Karena memang kaum Nabi Nuh itu sudah lama, dalam waktu 6 bulan tak pernah merasakan cahaya matahari. Para kaum mengatakan, "Ya Nabi Allah, mata kami terasa sakit setelah terkena cahaya matahari." Dan Nabi Nuh alaihi salam kemudian menyuruh kaumnya untuk memakai celak supaya mata mereka menjadi kuat saat terkena cahaya matahari. Seperti yang diriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man iktahala fi yaumi Ashura lam yarmid fi sanati." Barang siapa yang memakai celak di bulan Ashura, maka dia tidak akan sakit mata selama setahun. Al-hadis au kama qala Nabi. Lanjut kisahnya para sahabatku sekalian. Tatkala Nabi Nuh alaihi salam membuka pintu depan kapal dan sinar matahari memasuki ruangan dalam kapal, para hewan itu seperti bangun dari tidurnya. Hewan-hewan darat menggerakkan otot-ototnya, serta tumbuh-tumbuhan yang dibawa ke dalam kapal semuanya doyong. Burung-burung mengepas-ngepaskan sayapnya. Lalu Auj bin Unuk, sang manusia raksasa, langsung pergi begitu saja saat tahu kapal Nabi Nuh alaihi salam sudah berlabuh. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihi salam mengutus burung gagak agar dia pergi ke segala penjuru bumi. Apakah semua penjuru bumi itu sudah kering dari air banjir apa belum? Dan gagak pun pergi untuk melihat kabar bumi seperti yang dipesankan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Tapi di tengah perjalanan, para gagak tersebut melihat banyak bangkai berserakan. Baik itu bangkai manusia atau hewan-hewan yang lain. Lalu kemudian gagak itu berhenti untuk memakan bangkai-bangkai tersebut. Sampai akhirnya dia malas untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan setelah seminggu, Nabi Nuh alaihi salam memanggil gagak tersebut. Tapi gagak itu tak kunjung pulang. Maka jadilah gagak tersebut otaknya menjadi bodoh. Dia akan selalu berpindah-pindah dan tak akan bisa menetap di satu tempat. Lalu Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada para burung-burung yang lain, "Wahai burung, siapa yang mau di antara kalian yang mau pergi mencari kabar kondisi bumi saat ini? Apakah sudah kering atau belum?" Tapi jangan seperti si gagak ya. Dia itu hewan yang selalu mementingkan diri sendiri. Lalu ada burung merpati yang menawarkan dirinya untuk bertugas mencari kabar tersebut. "Saya siap wahai Nabi Allah. Biar saya yang berangkat." Itu kata burung merpati. Lalu si merpati pergi. Dan tak berselang lama, merpati tersebut kembali dengan membawa daun di mulutnya. Dan Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Ini kayaknya daun zaitun. Rupanya tanah daratan belum benar-benar kering saat ini." Karena memang Nabi Nuh alaihi salam berada di atas gunung dan belum tahu kondisi daratan yang sebenarnya. Dan beberapa hari kemudian
Nabi Nuh alaihi salam mengutus lagi burung merpati, dan merpati itu langsung melesat berangkat. Tak butuh waktu yang lama, merpati itu kembali, dan kedua kakinya kayak terkena cat merah seperti inai atau pacar atau gelubrat, bahasa Indonesia itu gelubrat merah. Dikarenakan saat itu burung merpati terbang dan kemudian hinggap di pondasi Ka'bah. Karena saat itu pondasi Ka'bah terbuat dari tanah merah. Dan Ka'bah adalah tempat pertama yang kering dari air banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam mendoakan si burung merpati tadi, Allahumma ja'al hamama abrakat tuyur wa akthir min naslihi wa habbibhu linnas. Ya Allah, jadikanlah burung merpati ini burung yang penuh berkah. Perbanyaklah keturunannya dan jadikanlah burung ini idaman atau kesenangan bagi umat manusia. Sampai saat ini burung merpati selalu menjadi idaman atau kesenangan para manusia. Siapa yang tak suka memelihara burung merpati? Kita lanjut, dan Nabi Nuh alaihi salam bertempat di atas gunung Judi itu selama 40 hari. Sampai bumi atau daratan menjadi benar-benar kering. Dan tumbuh-tumbuhan juga rumputan itu sudah mulai tumbuh subur di segala penjuru. Lalu Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam seperti yang difirmankan di dalam surat Hud ayat 48, Lila ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamim mimman ma'ak wa umamun sanwatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat dan sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukminin yang bersamamu. Dan ada umat-umat dahulu yang kami beri kesenangan, kemudian mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Kemudian Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk melepaskan semua hewan yang ada di kapalnya. Dan lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan isi dunia normal seperti sedia kala. Dan diriwayatkan saat Nabi Nuh alaihi salam sudah keluar dari kapalnya, Nabi Nuh terheran-heran melihat tanah daratan itu berwarna keputih-putihan. Lalu Jibril datang dan berkata, wahai Nuh, apakah kamu tahu kenapa tanah ini berwarna putih? Nabi Nuh menjawab, tidak wahai Jibril. Kenapa menurut kamu? Tanah yang berwarna putih itu adalah tanah yang bercampur dengan tulang belulang manusia yang sudah hancur. Jawab Jibril alaihissalam. Lalu Nabi Nuh alaihissalam kemudian mendengar samar-samar suara gemerincing. Sereng-sereng, cering-cering. Dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, saya mendengarkan suara gemerincing. Apa itu Jibril? Jibril menjawab, itu adalah suara gemerincing rantai umatmu yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Surah Nuh ayat 25, mimma khati'atihim ughriku fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak mendapatkan penolong selain Allah. Kita lanjutkan saudaraku semuanya. Nabi Nuh alaihissalam bersama kaum yang jumlahnya 80 orang kemudian membangun sebuah desa yang dinamakan
Desa 80. Dan itu adalah nama desa pertama yang dibangun oleh Nabi Nuh alaihi salam setelah bumi porak-poranda oleh banjir. Lalu kemudian dalam beberapa tahun, satu persatu penduduk yang jumlahnya 80 orang pria dan wanita itu mati. Mungkin karena dulu para kaum itu ikut terkena kutukan Allah Ta'ala. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetop para keturunan atau menjadikan mereka semua mandul, baik itu laki-laki dan perempuan. Itu dulu sebelum musibah banjir. Sahabatku yang belum melihat kisahnya, tengok di episode sebelumnya. Dan hanya Nabi Nuh dan keluarganya yang tak terkena kutukan itu. Dan kemudian desa 80 itu hanya menyisakan 7 orang, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Sam putra Nuh, Ham putra Nuh, Yafus putra Nuh, dan istri-istri mereka. Pas 7 orang. Istri Nabi Nuh sudah meninggal dari dulu. Seperti yang difirmankan Allah, "Waja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan anak cucunya Nabi Nuh alaihi salam orang-orang dari sisa kaum yang sudah meninggal yang melanjutkan keturunan. Dan ternyata para sahabatku, Nabi Nuh alaihi salam itu adalah bapak moyangnya para manusia di dunia yang kedua setelah Nabi Adam alaihi salam tentunya. Maka kesimpulannya para sahabatku sekalian, kita ini, Anda, semua umat manusia itu adalah bukan hanya keturunan Nabi Adam, tapi juga keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Karena fasenya setelah Nabi Adam, keturunannya semuanya musnah sampai Nabi Nuh. Sampai di dunia ini menyisakan Nabi Nuh dan putra-putranya. Abu Masy'ar mengatakan jarak Nabi Adam ketika turun di bumi sampai datangnya banjir di zaman Nabi Nuh itu sekitar 2240 tahun. Dan jarak antara banjir Nabi Nuh sampai hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 3774 tahun. Dan sekarang sudah menginjak tahun 1442 Hijriah. Maka berarti mulai banjir Nabi Nuh sampai sekarang jaraknya itu sudah berapa? 5216 tahun. Jadi kisahnya Nabi Nuh itu 5216 tahun yang lalu. Lalu apa yang dilakukan Nabi Nuh alaihi salam dan putra-putranya setelah itu? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.